Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin wa khatama bihi syahr Ramadan al-mubarak alladzi kutiba fihi as-siyamu lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan taufiknya kita sekalian masih dapat berkumpul dan melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah di masjid tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang agama yang hanif, agama yang lurus. Semoga kelak di hari kiamat kita sekalian mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021. Kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari raya kemenangan setelah kita 1 bulan lamanya melaksanakan ibadah siam bulan Ramadan. Hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan puasa, dan hendaklah kalian mengagungkan asma Allah yang atas petunjuknya kalian telah diberikan petunjuk, dan supaya kalian bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana tahun lalu, tahun ini kita kembali merayakan Lebaran dalam suasana pandemi. Di Indonesia kita tahu jumlah orang yang terpapar virus corona masih cukup tinggi. Data pemerintah pertanggal 10 Mei tahun 2021 menunjukkan bahwa total kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai sekitar 1.718.575 orang. Sementara penambahan kasus harian berada di kisaran 4.000 sampai 50 orang per hari, bahkan pernah sampai 6.000 orang per hari. Tingginya jumlah kasus ini memaksa kita sekalian untuk merayakan Idul Fitri dengan segala keterbatasannya. Mungkin ada di antara kita yang tidak bisa mudik pulang ke kampung halaman masing-masing. Mungkin kita tidak bisa bersilaturahmi kepada sanak famili sebagaimana mestinya. Bahkan mungkin ada sebagian kita yang kebetulan sedang diuji oleh Allah karena ada anggota keluarga atau kerabat yang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa merayakan Idul Fitri seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai muslim kita diajarkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbaik sangka kepada Allah di dalam segala suasana.
termasuk di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kita harus selalu ingat 3 hal. Yang pertama, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi kecuali sudah ditulis oleh Allah sebelum kejadian itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pandemi COVID-19 dan segala macam efeknya terhadap kehidupan kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azal. Kita harus menerimanya dengan ikhlas dan menyikapinya sebaik mungkin sebagai sebuah ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selalu yakin bahwa segala yang terjadi di dalam bumi ini selalu ada hikmah dan sisi positifnya. Hal ini penting agar kita tidak mudah putus asa dan selalu memiliki harapan tentang masa depan yang lebih baik. Memang pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak hanya dampak kesehatan dan ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan keagamaan. Tetapi kita harus meyakini bahwa segala macam dampak ini pasti ada hikmahnya. Misalnya mungkin sekarang kita punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Mungkin juga kita punya kesempatan untuk lebih berempati kepada orang lain dan berbagi kepada sesama. Kita juga merasakan bumi mungkin lebih bersahabat, langitnya lebih biru, atmosfernya lebih bersih karena tingkat polusi dunia berkurang secara sangat signifikan. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang tidak bisa kita petik, yang bisa kita petik sepanjang kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pada saat yang sama kita tidak boleh menyerah untuk memperbaiki keadaan, termasuk dengan tetap menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita agar terhindar dari wabah COVID-19 yang belum ada obatnya. Baik dengan cara menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, mendapatkan vaksin, menghindari kerumunan, dan tetap berada di rumah kecuali jika ada keperluan yang memang harus dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, kunci untuk menghadapi situasi pandemi ini ialah dengan bersyukur dan ikhlas. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, serta ikhlas dan sabar atas setiap hal yang mungkin kita alami. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu." Yang artinya, amat menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Yaitu, jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur, dan bersyukur itu menjadi kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia ditimpa musibah, maka ia bersabar, dan bersabar itu juga menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi orang yang beriman, kejadian apapun yang dialami itu memiliki nilai yang sama. Keduanya sama-sama mengandung kebaikan. Yaitu jika kebetulan ada sesuatu yang menyenangkan hatinya,
seorang mukmin bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebaliknya, jika ada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya, seorang mukmin bersabar, ikhlas menerima ketetapan Allah, dan itu pun merupakan kebaikan juga baginya. Seperti pula di masa pandemi ini, banyak alasan bagi kita untuk tetap bersyukur dan ikhlas menerima keadaan. Pertama, kita bersyukur terutama hari ini kita telah menuntaskan kewajiban siam kita di bulan Ramadan insyaallah dengan baik. Kita juga bersyukur karena masih diberikan kesehatan serta kesempatan bersama-sama melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid kita tercinta ini. Kita selalu ingat bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi selalu ada celah bagi kita untuk merasakan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung banyak. Pada saat yang sama kita juga bersabar atas keterbatasan yang kita alami. Kita terima ketetapan Allah ini dengan ikhlas dan menyikapinya dengan baik. Salah satu contohnya adalah tradisi lebaran yang tidak bisa kita lakukan di masa pandemi ini, yaitu saling bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah sanak kerabat dan para sahabat. Kita bisa mengatasi keterbatasan ini dengan cara yang berbeda, tetapi esensinya sama. Misalnya dengan melakukan video call atau video conference, telepon, berkirim pesan singkat, dan lain-lain. Dengan cara seperti ini kita tetap bersilaturahmi, berbagi kegembiraan, dan saling memaafkan di hari kemenangan. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, serta memberikan kita kesehatan dan perlindungan sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadara al muslimin wa halik a'da ad-din wa alif baina qulubil mu'minin wa farrij al makrubin wa sallim alaina wal mujahidin musabirin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.